Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Basir Khalafal Abri, mahasiswa dari Yayan Madura Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Di masa Bani Abbasiyah ini, peradaban telah semakin meluas dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih dan timbulnya mazhab-mazhab sehingga timbul pula taklid yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qadhi. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum lantaran telah berkembang mazhab 4. Karenanya hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat setempat. Di Irak, hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah. Di Syam dan Maghribi, hakim memutuskan perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir juga mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjukkan seorang qadhi yang akan memutuskan perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qadhi, sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan ini. Lahirnya istilah atau kedudukan qadhi al-qudat. Lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim. Kekuasaan peradilan semakin meluas, meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul mal, dan mata uang. Qadhi qudat ini berkedudukan di ibu kota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qadhi qudat yang pertama ialah Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun ar-Rasyid yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan mempertahankan keadaan hakim-hakim. Pada masa ini berubahlah peradilan, disusun menjadi instansi tersendiri. Dengan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan qadhi qudat yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula qadhi qudat. Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan wakaf dan menunjukkan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim ini juga menangani urusan-urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan penguasa, qiyas, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.